Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Apa itu definisi dari himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diartikan dengan jelas. Saya ulangi, kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diartikan dengan jelas. Contoh, kumpulan hewan berkaki dua disebut himpunan karena kita dapat menyebutkan apa saja hewan yang berkaki dua. Misalkan ayam, burung, itik, bebek, dan lain-lain. Tidak mungkin kalian bakal salah sebut kucing, harimau, dan sebagainya, bukan? Nah, sehingga hewan berkaki dua sudah jelas dapat kalian sebutkan. Ini dinamakan sebagai himpunan. Contoh yang berikutnya adalah kumpulan bilangan ganjil antara 1 sampai 11 disebut himpunan karena kita dapat menyebutkan bilangannya, yaitu bilangan ganjil antara 1 dan 11. 1 dan 11 tidak disebutkan karena di antaranya, sehingga 3, 5, 7, dan 9. Ini disebut sebagai himpunan. Nah, ini saya beri tanda kurung anak-anak, kurang tanda kurungnya, kurung kurawal. Jangan lupa untuk himpunan kurung kurawal ya. Berikutnya, kumpulan warna-warna yang indah bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena tidak semua orang menyukai warna yang sama. Misalkan, ini saya sebutkan kumpulan warna yang indah. Oh, merah indah, biru indah, hitam indah. Sedangkan kalian mungkin tidak setuju. Ah, bukan itu. Kalau menurutku, coklat, biru juga, mungkin ungu. Sehingga pendapatnya tidak akan sama. Maka kumpulan warna-warna yang indah bukan merupakan himpunan. Tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Paham ya anak-anak? Berikutnya, yang terakhir, kumpulan orang-orang yang tinggi bukan merupakan himpunan. Kenapa? Mungkin di Indonesia dengan tinggi badan 170 cm sudah dianggap wah, tinggi sekali. Tetapi untuk di lain negara, misalkan di Inggris, dengan tinggi badan 170 cm, ya termasuk kategori standar, tidak tinggi juga tidak pendek. Lalu siapa yang dikatakan tinggi? Kita tidak bisa menyebutkan dengan jelas. Maka kumpulan orang-orang yang tinggi bukan merupakan himpunan. Kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas. Nah, itu anak-anak contoh dari sebuah himpunan. Saya berharap keterangan saya bisa kalian pahami. Berikutnya, notasi himpunan atau cara penulisan himpunan. Jadi, kita bisa menuliskan himpunan, aturannya ditulis dengan huruf kapital dalam kurung kurawal. Ini anak-anak kurung kurawal. Di dalamnya diisi sesuai dengan yang diinginkan, diperintahkan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Contoh, bilangan prima kurang dari 15 dapat dinyatakan dengan 3 cara.
Cara yang pertama disebut dengan deskripsi atau menyebutkan dengan sebuah kalimat. Prima, di sini saya tulis P, adalah bilangan prima kurang dari 15. Ini namanya kalian mendeskripsikan. Yang kedua, dengan cara menyebutkan semua anggotanya. Oh, apa ya bilangan prima yang kurang dari 15? Kalian sebutkan. Dengan cara notasi tadi, huruf kapital. Betul, ini P. Sama dengan kita buat kurung kurawalnya. Anggota bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 cukup. Karena di sini disebutkan kurang dari 15. Jika kalian menambahkan angka 17 sehingga menjadi salah. Karena 17 lebih dari 15. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang biasanya banyak yang kesulitan, notasi pembentuk himpunan. P sama dengan kurung kurawal ini, tulisannya seperti ini, maka notasi ini kalian membacanya P adalah himpunan dengan anggota X. X itu apa? Belum diketahui. Misalkan dengan anggota X, di mana nilai dari X kurang dari 15. Di sini tadi disebutkan bilangan prima kurang dari 15. Nah, tanda koma ini X elemen atau anggota bilangan prima. Jadi anggota itu bisa dikatakan sebagai elemen, anak-anak. Elemen atau anggota. Jadi saya ulangi, notasi pembentuk himpunan P adalah himpunan dengan anggota X, di mana X-nya kurang dari 15. Dengan syarat tadi dikatakan bilangan prima. Sehingga kalau kalian tidak menyebutkan bilangan prima, bisa jadi bilangannya bilangan bulat, bilangan cacat, dan seterusnya. Ini anak-anak untuk menotasikan suatu himpunan. Berikutnya adalah himpunan itu ada anggotanya. Banyaknya anggota himpunan juga ada. Himpunan kosong, ada himpunan semesta, dan himpunan bagian. Kita pelajari satu persatu. Kita contohkan ini untuk himpunan C sama dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 0 ini disebut anggota atau elemen dari C. Bisa ditulis 0, ini lambangnya anak-anak, dibaca anggota atau elemen dari C. Kenapa? Karena 0 ada di dalam himpunan C. 3 anggota atau elemen dari C juga. Kenapa? Karena 3 ada di dalam himpunan C. 6 bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan C. Notasinya ini dicoret, dibaca 6 bukan anggota himpunan C. Kenapa? Angka 6 ini tidak ada di dalam C. Paham ya anak-anak? Sekarang banyaknya anggota himpunan C. Di sini himpunan C adalah berapa? Dinotasikan ini banyaknya anggota himpunan NC sama dengan 6. Kenapa? Dihitung mulai dari 0. 1. Berarti 1 itu anggota yang kedua. 3, 4, 5, dan 6. Anggota himpunan C banyaknya NC sama dengan 6. Paham ya anak-anak? Berikutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong,
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contoh dari himpunan kosong. Himpunan bilangan ganjil antara 5 dan 7. Dapat dinotasikan dengan misalkan ganjil, kita misalkan huruf G besar sama dengan hanya isinya kurung kurawal saja anak-anak, menunjukkan ini himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan ganjil itu di tengah-tengahnya 5 dan 7 tidak ada. Himpunan bilangan ganjil antara 5 dan 7 tidak ada. Sehingga dinotasikan G sama dengan kurung kurawal saja atau G sama dengan tanda 0 dicoret. Ya, paham ya? Kalau kita nulis ini barisan bilangannya, bilangan ganjil 1. Bukan bilangan ganjil, bilangan asli. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ini ganjil, 3, 5, dan 7. Antara 5 dengan 7 tidak ada bilangan ganjil. 6 ini adalah bilangan genap. Sehingga himpunan kosong. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya himpunan semesta. Semesta pembicaraan atau semesta himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya memuat semua objek yang dibicarakan. Himpunan semesta dinotasikan dengan huruf S besar. Nah, kalau membaca definisinya mungkin kalian bayangkan apa ya? Susah. Kalau kita ke contoh ini, insya Allah akan mudah. Contoh, kita mempunyai himpunan B. Anggotanya 2, 4, 6. Maka himpunan semesta yang mungkin dari B adalah banyak sekali. Karena apa? Semesta itu harus memuat B. Sehingga semestanya bisa S sama dengan 2, 4, 6. Kenapa kok boleh? Karena ini sama. Yang ada di S ada di B semuanya. Memuat semua objek yang dibicarakan. Berikutnya S bisa lebih. 2, 4, 6, 8. Kalian menyebutkan boleh. Karena apa? Di dalam S ini ada anggota B. Paham ya? Tambah lagi, misalkan S. Kalian tambah angkanya negatif 1. Di belakang ditambah lagi 7. Tambah lagi 10. Tetapi ini tidak ada 6. Tidak ada angka 8. Maka bolehkah ini dikatakan semesta? Tidak boleh. Jadi ini salah ya anak-anak. Ini bukan semesta. Maka saya beri tanda silang. Ini saya silang di sini. Ini bukan semesta. Sebentar, saya hapus saja dulu. Saya hapus. Nah, ini anak-anak ya, saya ulangi. Di sini kita bisa nambah negatif. 1. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 7, ada 10. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada angka. Oh, maaf, boleh anak-anak. Ya, maaf, saya lihat yang atas tadi. B-nya 2, 4, 6. Boleh ini anak-anak, sudah betul ya? Boleh, ini betul. Betul.
Karena anggota B ada di 2, 4, dan 6. Maaf ya, saya melihatnya yang atas. Sekarang saya berikan contoh untuk semesta yang salah. Ini S, misalkan kita sebutkan anggotanya adalah ini negatif 1, 2, terus ada 8. Misalkan ada 9, ada 10. Nah, ini salah anak-anak, bukan semesta. Kenapa? Karena ada 2, ada. Tetapi 4 tidak ada di sini. Di dalam semesta 4 dan 6 tidak ada. Maka ini bukan semesta. Salah. Paham ya? Berikutnya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Nah, kita membicarakan himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika semua anggota A juga menjadi anggota B. Jadi syaratnya himpunan A itu bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Dinotasikan seperti ini tandanya, dibaca himpunan A bagian dari himpunan B. Contoh, A anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita tulis berapa anggota NA? NA anggotanya 3. NB di sini 1 sampai 4. Nah, anggotanya 4. Maka bisa dituliskan bahwa A adalah himpunan bagian B karena semua anggota A menjadi anggota B. Tidak berlaku sebaliknya. Himpunan B bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? B ini lebih kecil anggotanya karena B ini anggotanya lebih besar karena ada anggota B yang mana angka 4 tidak menjadi anggota A. Maka himpunan B bukan himpunan bagian dari A. Berikutnya yang terakhir adalah banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan himpunan A dirumuskan 2 pangkat NA. Diingat NA tadi artinya apa? Banyaknya anggota himpunan A. Nah, contoh, diketahui himpunan A anggotanya C, D, E. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah rumusnya ini ya, 2 pangkat NA. 2 tetap pangkat NA berapa? 3. Kenapa NA 3? Ini C 1, D 2, E 3. Maka NA anggotanya 3. 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi kalian harus mempunyai 8 himpunan yang menjadi bagian dari himpunan A. Diingat di atas tadi bagian, himpunan bagian, maka pasti anggotanya lebih sedikit atau sama. Setiap kita menghitung banyaknya himpunan bagian, diingat harus ini anak-anak selalu ditambahkan ya. Selalu ada
ada himpunan kosong. Nah, diingat selalu ditambah himpunan kosong. Sehingga apa saja himpunan bagiannya tadi di atas dituliskan ya. A tadi anggotanya C, D, dan E. Maka yang bagian dari A bisa himpunan kosong atau himpunan yang anggotanya C saja, D saja, E saja. Atau lagi bagiannya adalah C dan D. Bisa D dengan E. Bisa lagi C dengan E. Atau sama dengan himpunan A, yaitu C, D, dan E. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas sesuai dengan rumusnya. Bu, kalau saya tulis dibolak-balik setelah himpunan kosong C, D, E, kemudian saya nulis C dengan E, D dengan C dan sebagainya, boleh dibalik, boleh, asal isinya sama di dalamnya. Tuh ya anak-anak. Kalau misalkan saya tulis ini Bu, C, D, E, F, boleh tidak? Jelas tidak boleh, ini salah. Kenapa? Karena F itu tidak ada di A, sehingga ini tidak bagian dari himpunan A. Paham ya? Terakhir contohnya. Diketahui himpunan B anggotanya 0 dan 1. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah rumusnya, karena himpunannya B ditulis 2 pangkat NB. Berapa jumlah anggota B? Ada 2 anggota, apa saja? 0 dan 1. NB 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 yaitu 4. Apa saja himpunannya? Diingat lagi tadi di depan selalu himpunan kosong 0. Ini 1 juga bagian dari B atau B sendiri 0 dan 1. Tidak boleh ditambah lagi. 1, 2, 3, 4. Sudah pas sesuai dengan rumusnya. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita tentang definisi himpunan, ada notasi himpunan, ada anggota himpunan, himpunan semesta, banyaknya anggota himpunan. Terima kasih. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang diagram Venn. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.